Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah di bulan yang penuh rahmat, penuh barakah ini kita semua dapat berkumpul bersama di pesantren Ramadan SMP Negeri 1 Campaka Purwakarta. Anak-anakku yang ibu cintai, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih berpuasa? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan ini Ibu akan memperkenalkan narasumber yang akan menjelaskan kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu Bapak Ustadz Darmana. Dan tidak lupa Ibu ditemani oleh guru-guru PAI SMP Negeri 1 Campaka. Baiklah, kita langsung saja. Pak Ustadz, materi apa yang akan disampaikan untuk hari ini? Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Iya, baiklah anak-anakku, silahkan kalian simak. Seberapa penting kesungguhan dalam mencari ilmu? Silahkan Bapak Ustadz untuk menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-ayah. Pertama-tama kita panjatkan puja, puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dan kita bisa menyaksikan acara ini dengan qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan amal ibadah, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Semoga amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti di akhirat kita akan mendapatkan pahala
dan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang sejauh mana cita-cita atau kesungguhan dalam menuntut ilmu berkaitannya dengan seseorang yang lagi menuntut ilmu atau seorang pelajar. Di sini disebutkan kama qala Syekh Az-Zarnuzi summan la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazzamati li talibil ilmi, dan menjadi suatu keharusan bagi seseorang yang menuntut ilmu itu minal jiddi wal muwadhabati wal mulazzamati, minal jiddi dan sungguh-sungguh. Seseorang yang menuntut ilmu mau tidak mau, kalau dia ingin sukses atau ingin mendapatkan ilmu yang banyak, harus sungguh-sungguh, benar-benar, betul-betul berusaha payah, bekerja keras dalam menuntut ilmunya, dalam menghafalnya, harus sungguh-sungguh. Jangan leha-leha. Kalau seorang santri dalam mengajinya, jangan leha-leha menghafal dan sebagainya. Kalau dia ingin mendapatkan ilmu yang banyak, ingin menjadi seorang ustadz, kiai, ulama dan sebagainya. Dan bagi siswa atau mahasiswa, apabila ingin menjadi seorang ilmuwan, seorang penganalisis dan sebagainya, dia harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmunya. Sekolahnya yang betul, di sekolah belajarnya yang baik, terus menghafalnya, terus gurunya, hormat taati kepada gurunya, harus benar-benar, itu termasuk kesungguhan. Dan wal muwadhabati, dan terus menerus dalam belajar itu, terus menerus, sungguh-sungguh dan terus menerus tanpa berhenti. Belajar menghafal harus dimanage waktunya. Harus kita mempunyai jadwal, kapan kita untuk belajar, kapan waktunya kita untuk menghafal, kapan kita untuk mengulang yang kemarin-kemarinnya dan sebagainya. Wal mulazamah, terus menerus. Hal ini Allah berisyarat dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ridho kami, mencari jalan kami, lanahdiyannahum, sesungguhnya kami akan menunjukkan, memberi petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami, ridho-ridho kami. Apabila kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dengan ridho, mencari karena Allah, ridho lillahi ta'ala, ingin mencari keridhaan Allah, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya demi tercapainya apa yang kita cita-citakan dalam hal menuntut ilmu. Diungkapkan di dalam suatu syairan, wa qila man talaba syai'an wajada. Apabila seseorang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, kerja keras, berusaha dengan sepayah mungkin, berusaha dengan benar-benar, wajada, dia akan mendapatkan sesuatu itu. Apabila kita dalam mencari ilmu sungguh-sungguh, bekerja keras, berusaha, memanage waktunya dengan benar-benar, maka kita akan mendapatkan cita-cita itu, kita akan mendapatkan ilmu itu. Seorang santri dengan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ngajinya yang benar, menghafalnya yang benar, dan murojaahnya yang benar dan sebagainya, dia akan mendapatkannya ilmu yang banyak. Dia akan menjadi seorang ustadz, kiai, ulama dan sebagainya. Seorang siswa, mahasiswa ingin menjadi profesor, insinyur, doktor, ilmuwan dan sebagainya, dengan sungguh-sungguh
bekerja keras, sekolah yang baik, kedisiplinan dipakai, belajar dengan sungguh-sungguh siang dan malam, waktu di manage, insya Allah akan mendapatkan cita-cita itu. Waman qara'a, dan diungkapkan lagi, waman qara'al baba walaja, dan barang siapa mengetuk-ngetuk pintu secara terus-menerus, walaja, dia akan masuk. Barang siapa terus mengetuk-ngetuk pintu, maksud tujuannya mengetuk-ngetuk pintu cita-citanya dengan bekerja keras tadi, dia akan mendapatkan, dia akan masuk pada cita-citanya. Sejauh mana, sesulit mana cita-citanya, tapi dengan terus-menerus secara kontinu, semangat yang tinggi, dia akan mendapatkannya. Wakilah, dan diungkapkan lagi dalam suatu syair, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna, dengan ukuran kepayahanmu, dengan seukuran kecapeanmu, keseriusanmu, kesungguh-sungguhanmu, tanalu ma tatamanna, engkau akan memperoleh apa yang engkau cita-citakan. Kalau ingin cita-cita berhasil, cita-cita kita tinggi, otomatis kerja keras harus ekstra. Kalau kita pengen ilmu yang banyak, otomatis kita terus-menerus belajarnya, semangatnya yang harus ditingkatkan, belajarnya yang benar, menghafalnya yang benar, dan sebagainya. Dan di sini, apabila kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak dan ingin menjadi seseorang yang paham dalam ilmu agama, diperlukan kesungguhan tiga unsur. Yahtaju bita'allumi wa tafaquhi illa jidis salasati. Kalau ingin kita mempunyai ilmu yang banyak, menjadi seorang yang ahli ilmu, paham dalam agama, di sini dibutuhkan tiga unsur yang harus bersungguh-sungguh. Al-muta'allimi, pertama orang yang menuntut ilmu, siswanya harus sungguh-sungguh, santrinya yang harus sungguh-sungguh. Santri tidak sungguh-sungguh, itu kosong, tidak akan mendapatkan ilmu. Seorang siswa, mahasiswa tidak sungguh-sungguh, kosong, tidak akan mendapatkan ilmu. Yang kedua, wal ustadi, yang kedua seorang guru, seorang kiai, seorang ustaz, seorang ulamanya yang harus sungguh-sungguh, seorang gurunya yang harus sungguh-sungguh. Santri sungguh-sungguh, tapi kiainya tidak sungguh-sungguh dalam menyampaikan ilmu atau mendidiknya, itu juga sama. Siswa sungguh-sungguh, mahasiswa sungguh-sungguh, tapi gurunya tidak sungguh-sungguh dalam mendidiknya, mengajar seenaknya, masuk ke sekolah cuma datang, tidak mengajar, tidak masuk kelas, atau jarang bolos masuk kelas, sehingga siswa-siswanya tidak belajar, itu tidak akan sukses, tidak akan mendapatkan ilmu seorang siswa. Bahkan sudah dijelaskan dari awal, seseorang harus memilih guru itu seperti itu. Jangan asal-asalan mencari guru itu, harus benar-benar kita cari guru agar kita mendapatkan ilmu yang banyak. Yang ketiga yang harus sungguh-sungguh itu wal abi, yaitu orang tua atau walinya. Seorang santri sungguh-sungguh belajar, kiainya sungguh-sungguh dalam mendidiknya, tapi orang tuanya tidak sungguh-sungguh, ini juga sama. Bahkan santri sedang asik belajar, gurunya sedang mengajar, orang tuanya ikut campur.
Ada kegiatan di rumah, suruh pulang. Ada acara-acara kecil di rumah, santrinya suruh pulang, sehingga tidak sukses dalam belajarnya. Seorang siswa harus sungguh-sungguh, orang tuanya, gurunya, siswanya juga harus sungguh-sungguh. Jangan sampai orang tua ikut campur dalam urusan sekolah. Banyak kan sekarang urusan peraturan sekolah orang tua ikut campur, itu tidak akan mendapatkan ilmu yang banyak orang seperti itu. Di sekolah dididik anaknya ingin menjadi seorang siswa yang baik, yang kerja keras, yang disiplin, tapi orangnya karena sayangnya dengan anaknya, dia protes dengan aturan itu. Itu tidak akan berhasil seseorang kalau orang tuanya ikut campur dalam urusan pendidikan di sekolah atau di pesantren. Jadi harus serius. Seorang orang tua atau wali ketika memasukkan anaknya ke pesantren, pasrahkan semuanya peraturan pesantren. Seorang orang tua apabila memasukkan anaknya ke sekolah, pasrahkan peraturan di sekolah bagaimanapun dalam rangka mendidik anak kita. Insya Allah kalau 3 unsur ini sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan seseorang yang sungguh-sungguh atau yang hasil cita-citanya dengan ilmu yang banyak. Bahkan di sini diterangkan itu orang apabila ingin menghasilkan ilmu, yaitu harus sungguh-sungguh yang 3 itu. Itu yang 3 itu harus benar-benar. 1, sungguh-sungguh, yang lainnya tidak akan menghasilkan ilmu yang banyak. Siswa sungguh-sungguh, gurunya tidak, itu sama. Guru sungguh-sungguh, siswanya tidak sungguh-sungguh, sama juga. Orang tua tidak sungguh-sungguh dalam menyekolahkan anaknya dan sebagainya, itu juga sama, tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Apa yang dicita-citakan oleh seorang siswa tidak akan tercapai dengan sempurna. Izin bertanya, Ustaz, apakah seseorang yang mempunyai ilmu akan hidup serba berkecukupan? Ya, apakah seorang yang berilmu, seorang yang sukses dalam menuntut ilmu, bisa hidup serba kecukupan? Nah, ini tidak semuanya. Bahkan emang kebanyakan orang memandang setiap orang yang sukses dalam menuntut ilmu, orang yang mempunyai banyak ilmu, dia akan hidup dengan serba kecukupan, dengan berkelimpangan harta benda dan sebagainya. Tapi ini tidak semuanya. Dalam sirah diungkapkan, wa bidad dalili 'ala al-qada'i wa hukmihi bu'sil labibi wa tibil 'isil ahmaki. Dari sebagian takdir Allah dan hukum Allah, bu'sil labibi, orang yang mempunyai akal yang cerdas, orang yang mempunyai ilmu yang banyak, tapi diberi kehidupan dengan kehidupan yang sulit. Ini menandakan tidak semua orang yang hasil dalam menuntut ilmu dia akan mendapatkan kehidupan yang serba kecukupan. Tapi batil isil ahmaki, tapi serba kecukupannya, banyak hartanya orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, orang yang bodoh, orang yang tidak sekolah, orang yang tidak pesantren dan sebagainya, tapi kehidupannya berkelimpangan harta benda. Dia berusaha sungguh-sungguh dalam berusahanya, walaupun tidak mempunyai ilmu secara umumnya, tapi dia bisa menghasilkan harta benda atau kekayaan.
Lakin man ruziqal hijab harumal ghina. Dalam syiran lagi diungkapkan lakin man ruziqal hijab hurimal ghina. Didani yaktariqani ayyatafarruqin. Bahkan tetapi orang yang diberi kecerdasan, orang yang diberi akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi ilmu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, hurrimal ghina, dia akan terhalang dengan kemewahan, banyak harta dan sebagainya. Karena apa? Karena antara ilmu dan harta benda dan yang tariqani ayat parokin itu sesuatu yang berlawanan, perlawanan yang jelas. Bahkan di sini orang yang mempunyai akal yang sempurna, ilmu yang banyak, ilmu yang cukup, dia tidak mengedepankan dengan harta bendanya. Bahkan dia memilih-milih untuk mencari harta bendanya, takut harta bendanya tidak ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya cuma cukup saja untuk menghidupi kebutuhan, mencukupi kebutuhannya. Dan sebaliknya orang-orang yang bodoh itu, dia mengumpulkan harta benda, jangankan jalan yang halal, yang haram pun dia laksanakan demi untuk mengumpulkan harta bendanya. Di sini karena antara kecerdasan, akal yang sempurna dengan harta benda, berkelimpangan harta benda itu adalah sesuatu yang berlawanan, tidak sama. Orang yang cerdas mencari ridho Allah walaupun dengan cuma kehidupan yang serba cukup atau seapa kadarnya. Tapi orang yang bodoh, dia mencari rezeki, dia mencari harta benda, apapun dia laksanakan. Itu perbedaannya. Ya. Sungguh dalam menuntut ilmu, Pak. Ya, kenapa setiap orang itu harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Di samping tadi yang sudah dijelaskan tentang kesungguhan menuntut ilmu itu sangatlah penting. Di sini ada sebuah syiran, wal jaddu yaftahu kulla babin mutlaqin. Yang awalnya al jiddu yudni kulla amrin syasi'in, wal jiddu yaftahu kulla babin mutlaqin. Pertama, dengan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dengan sungguh-sungguh dalam belajar, menghafal, yaftahu kulla babin yudni kulla amrin syasi'in. Dengan sungguh-sungguh sejauh mana cita-cita kita yang kita cita-citakan, yudni kula amrin syasi'in, akan terasa dekat. Sejauh mana cita-cita kita, cita-cita ingin menjadi seorang ilmuwan atau ingin jadi seorang profesor, doktor dan sebagainya. Kalau seorang siswa dengan cita-cita tinggi, kesungguhan yang tinggi, dengan keseriusan yang tinggi, maka akan tersampaikan, akan tercapai segala cita-cita itu. Kalau seorang santri ingin jadi seorang ustadz, ulama, kiai, dengan kesungguhan, dia akan memperolehnya cita-cita itu. Dan yang kedua dalam syiran lagi, wal jiddu yaftahu kulla babin mutlaqin. Dan dengan sungguh-sungguh pula akan membukakan segala pintu yang terkunci. Seberapa sulit cita-cita kita, seberapa sulit yang kita cita-citakan, tapi dengan kesungguhan, keseriusan, terus-menerus dalam belajarnya, terus-menerus dalam menghafalnya, maka akan terbuka cita-cita itu.
sesulit apapun cita-cita yang kita cita-citakan, dengan kesungguhan, dengan keseriusan, dengan kontinu terus-terusan, maka akan terbuka, kita akan sampai pada cita-cita itu. Ini masih mengenai orang yang berilmu, Pak. Jadi bisakah kita menjadi seseorang yang berilmu atau paham agama tidak dengan cara bersusah payah? Ya, bisakah kita ingin menjadi seseorang yang berilmu atau paham agama, tapi dengan tidak bekerja keras atau susah payah? Nah, ini di sini ada dalam syair yang diungkapkan, tamayata antam syia faqihan munadiron bi ghairi ana'in wal jununu funun. Kita ingin banyak ilmu, ingin menjadi seseorang yang faqih, paham dalam ilmu agama, lebih khusus lagi. Kalau ilmu itu umum, ilmu apa saja, tapi faqihan terus ini khusus. Kita ingin banyak ilmu, kita ingin paham dalam ilmu agama, munadiron, terus menjadi orang-orang yang ahli debat, menyampaikan agama dan sebagainya. Atau kita ingin menjadi seorang insinyur atau profesor, doktor, ilmuwan yang ahli dalam menganalisis, peneliti dan sebagainya, tapi tidak dibarengi dengan susah payah, kerja keras, berusaha, kontinu dalam belajar dan menghafal. Di sini dikatakan dia termasuk orang yang gila. Orang yang gila, sebab orang gila itu bermacam-macam. Bukan berarti orang gila itu hanya orang yang suka berjalan-jalan di jalan, yang tidak pakai baju celana, atau orang yang suka ketawa-ketawa sendiri di jalan. Bukan hanya itu, ini termasuk orang gila. Kita cita-cita tinggi menjadi seorang kiai ulama, kalau santri, tapi tidak dibarengi dengan bekerja keras, sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi, dalam menghafal, dalam belajarnya, itu termasuk orang yang gila. Dan apabila seorang mahasiswa ingin jadi seorang ilmuwan, banyak ilmu dan sebagainya, tapi tidak dibarengi dengan sungguh-sungguh dalam belajarnya, menghafalnya, datang ke sekolah cuma datang, waktu belajar orang lain belajar, ini tidak belajar, atau ketika belajar hanya bermain-main, tidak sungguh-sungguh. Terus orang lain menghafal setelah bangun atau keluar atau pergi atau pulang dari sekolah, dia leha-leha, cuma bermain malam, dipakai tidur dan sebagainya. Itu termasuk orang gila. Jadi kalau kita mempunyai cita-cita yang tinggi, kejarlah cita-cita itu dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Walaysa tisabul madiduna masyaqatin tahamaluha fal ilmu kaifa yakun. Orang yang mengejar harta benda pun, orang yang mengejar kekayaan pun, tapi tidak dibarengi dengan susah payah, capek, sibuk, bekerja keras, dia tidak akan mendapatkan harta benda itu. Sedangkan dunia itu, harta benda itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencarinya harus sungguh-sungguh, harus bekerja keras. Kaifal ilmu yakun, fal ilmu kaifa yakun, apalagi ilmu yang mulia ini, ilmu yang paling utama ini, otomatis harus dikejar, harus dicari dengan susah payah, dengan bekerja keras, siang malam kita perjuangkan belajarnya yang benar,
menghafalnya yang benar, memanage waktunya yang benar. Kapan waktu belajar, kapan waktu untuk bermain, kita manage waktu itu demi menghasilkan cita-cita kita, yaitu mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf sebelumnya ingin bertanya, waktu yang tepat untuk kita belajar atau menghafal agar cepat paham itu kapan ya Bapak waktunya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kapan waktu yang tepat bagi seseorang yang menuntut ilmu untuk menghafal agar hafalannya cepat hafal? Kama qala Syekh Januzi dalam kitab ini, wala budda li talibil ilmi min syahril layali, wala budda li talibil ilmi min syahril layali. Waktu yang tepat itu untuk menuntut atau menghafal yaitu pada waktu-waktu yang hening, waktu-waktu saat orang lain sedang terlelap tidur, kita bangun untuk belajar. Walau penuntut ilmu itu harus berani bangun malam. Seharusnya menjadi keseharusan seseorang yang menuntut ilmu harus berani menghidupkan malam-malam untuk bermuasaha, untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta kepada Allah pertolongan agar dimudahkan dalam menuntut ilmu. Terus harus menghafal pada waktu malam-malam hari. Karena qala syair bi qadril kadi tuktasyabul ma'ali. Paman talabal ula syahrul layali. Di samping malam hari bagus untuk kita menghafal, dan malam hari juga, pada malam-malam hari atau orang-orang yang menghidupkan malam juga bisa menjadi mendapatkan derajat yang luhur. Qadril qadri tuktasabul ma'ali faman talabal ula syahrul layali. Dengan kadar kelelahan itu keluhuran dapat dicapai. Kalau kita ingin menjadi seseorang mempunyai derajat yang tinggi, maka harus bekerja keras, bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita itu. Maka siapa yang mencari keluhuran di waktu malam, maka siapa yang mencari keluhuran saatnya itu di waktu malam. Faman talabal ula syahrul layali. Siapa orang mencari keluhuran, derajat yang luhur, hidupkanlah malam-malam. Malam itu jangan dipakai tidur. Malam itu jangan dipakai semuanya dihabiskan untuk tidur, tapi pakailah malam itu untuk mencari keridhaan Allah, untuk menghafal, mengkaji ilmu dan sebagainya. Insya Allah kita akan mendapatkan derajat yang luhur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarumul Isa sumatanul lain, diungkapkan dalam syairan, tarumul Isa sumatanul lailan yaqudul bahra min talabal a'al. Kalau engkau menginginkan derajat yang luhur, derajat yang tinggi, sumatanul lailan, terus engkau tidur setiap malam. Malam tidak dipakai untuk munajat kepada Allah. Malam tidak digunakan untuk meminta kepada Allah. Malam tidak digunakan untuk mencari ilmu, mencari cita-cita, mengejar cita-cita, tidak dimanfaatkan sama kita. Ya usul tahrok man talabal ali, seperti orang yang mencari mutiara,
dia harus menyelam ke dasar laut. Orang yang mencari derajat yang tinggi, dia harus berani menyelam malam-malamnya digunakan untuk meraih cita-citanya. Ada lagi syairan ungkapan ulumul ka'bi bil himami, ulumul ka'bi bil himamil awadi wa izzul mar'i bisyahbil layal. Ulumul ka'bi, derajat pangkat yang luhur, bisa dicari dengan cita-cita atau kesungguhan dalam meraihnya. Wa izzul mar'i bisyahbil layal, dan seseorang ingin derajat yang luhur, derajat yang luhur bisyahbil layal dapat dicari dengan bangun setiap malam, digunakan untuk muwajah kepada Allah, munajat kepada Allah, mencari ridho Allah. Gunakan malam-malam itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah orang itu atau engkau akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat yang tinggi di hadapan orang-orang atau manusia. Kalau kita bangun dan apabila kita bekerja keras dengan kesungguhan, kita akan mendapatkan cita-cita yang tinggi, dan dengan menghidupkan malam-malam kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diungkapkan lagi dalam syairan, wa man ramal ulla bin kulli kati atau al-umru bi talabil mahal. Seseorang menginginkan derajat yang tinggi min ghairi kati atau al-umri bi talabil mahal. Seseorang menginginkan derajat atau cita-cita yang tinggi, tapi tidak mau bekerja keras, tapi tidak mau berusaha payah, tidak mau bekerja keras dan sebagainya. Atau al-umri bi talabil mahal, itu hanya menyia-nyiakan waktunya saja. Ada ungkapan lagi dalam syairan, ittakhidil laili jamalan tudrik bihi amalan. Ittahid, jadikanlah malam-malammu sebagai tunggangan untuk mengejar cita-cita. Jadikanlah malam itu sarana bagi kita untuk mengejar apa yang kita cita-citakan, sejauh mana cita-cita kita. Tapi dengan sarana malam kita dipakai untuk mengejar cita-cita. Kita ingin mencari ilmu yang luhur, mendapatkan ilmu yang luhur, kita raih setiap malam, gunakan untuk menghafal, gunakan untuk belajar. Ada satu ungkapan lagi dalam syairan, man syaa ayyahdawi amaluhu jumalan falyatakhid lailatan bidarkiha jamalan. Barang siapa ingin cita-citanya terkabul semuanya, barang siapa yang pengen segala cita-citanya terkabul semuanya, falyatakhid lailatan bidarkiha jamalan, jadikanlah malam itu tunggangan untukmu dalam meraih cita-cita itu. Kalau kita ingin cari ilmu atau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, ingin jadi seorang kiai, seorang ulama, kalau santri, kalau anak siswa atau mahasiswa ingin seorang jadi profesor, insinyur, dokter dan sebagainya, atau ingin jadi seorang ilmuwan, maka jadikanlah malam itu sebagai tunggangan, prasarana bagi kita untuk mendapatkan cita-cita kita. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kitab Ta'limul Muta'allim telah selesai. Jadi Pak Ustadz, bagaimana kesimpulannya? Baik, bisa kita simpulkan dari uraian tadi
Apabila kita ingin mendapatkan cita-cita yang luhur dan derajat yang luhur, atau ingin mempunyai ilmu yang banyak, kita harus berusaha sepayah mungkin, harus berusaha bersusah payah untuk mencari ilmunya. Jangan leha-leha, jangan bersenda-senda terus menerus. Dan di samping itu, kita jangan lupa meminta kepada Allah, hidupkan malam-malam untuk bertahajud, bermuraqabah kepada Allah, meminta kepada Allah agar cita-cita kita dimudahkan oleh Allah dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya dan semoga ini jadi ilmu yang diturunkan oleh Allah bagi kita semua. Apabila ada yang baik itu ilmu dari Allah, apabila ada yang salahnya itu dari kebodohan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.